Orang sibuk mencari, meminta mana mukjizat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setan senantiasa menggambarkan dalam pandangan orang pelit, oh kalau kau pelit banyak uangmu nanti. Dengan kecenderungan yang berbeda, skill yang berbeda, maka hasil usahanya pun berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam YouTube channel Art Media Official, dan tentunya masih di Menyelami Rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Lail yang artinya adalah malam. Nah, kira-kira sahabat Al-Quran, apa sih yang kemudian membuat Allah itu menjadikan malam menjadi sebuah nama surat? Kita akan cari tahu nanti ya di balik surah Al-Lail, dan tentunya kita akan cari apa kemudian tema utama begitu dari surah Al-Lail ini, dan apa makna-makna yang bisa kita petik tentunya di balik surah Al-Lail. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Widya sudah menyinggung ya Ustaz di awal bahwasannya arti surah ini adalah malam begitu. Ya. Nah, berarti ada sebuah keistimewaan sendiri ya Ustaz, kenapa akhirnya kenapa akhirnya malam itu dijadikan Allah sebagai nama surah gitu Ustaz. Kira-kira seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, tentunya kebiasaan Allah di dalam Al-Quran, Allah itu bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan ketika satu makhluk dijadikan Allah sebagai objek sumpah, tentunya di sana terkandung beberapa pesan. Pesan pertama, seruan bagi kita untuk menyadari keagungan dan kebesaran tanda-tanda Allah pada penciptaan objek tersebut. Yang kedua, tentunya ini berkaitan erat dengan adanya manfaat besar di balik objek yang dijadikan sebagai objek sumpah. Tentunya waktu malam merupakan waktu yang istimewa. Ada ungkapan yang selalu disampaikan oleh kaum sufi, bahwasanya malam itu laksana siang bagi orang yang sedang saling jatuh cinta. Karena bagi orang yang tentunya dekat dengan Allah, malam adalah waktu teristimewa. Kalau kita di siang hari disibukkan dengan berbagai urusan terkait urusan pribadi kita, keluarga kita, kerjaan kita, maka malam adalah momen yang paling tepat bagi kita untuk melakukan kontemplasi dan perenungan. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tentunya mengajak kita untuk menyelami rahasia di balik malam. Dan tentunya ketika kita bercerita tentang malam, malam ini sebenarnya satu paket dengan siang. Tidak ada malam kecuali sebelumnya ada siang. Tidak ada malam kecuali setelahnya akan muncul fajar. Nah, untuk itu makanya ada sumpah dengan fajar, ada sumpah dengan malam, ada sumpah dengan duha, ada sumpah dengan asar. Semua tahapan waktu dalam sehari semalam kita akan temukan itu di dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengannya. Nah, di surah Al-Lail secara khusus, tema utama dalam 21 ayat di dalam surah ini isyarat tentang bagaimana pentingnya dan keutamaannya orang-orang yang suka berinfak dan berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, surah ini kalau kita perhatikan dari urutan turunnya, sebenarnya surah ini tergolong surah yang sangat awal diturunkan. Beberapa ulama seperti Imam Thahir bin Ashur mengatakan urutan turun surah ini adalah urutan yang ke-6. Artinya bisa dikatakan di momen itu umat Islam masih jumlahnya sedikit, pengikut Nabi masih sangat terbatas,
belum lagi kebanyakan yang menerima Islam itu dari golongan lemah dan orang-orang ekonomi susah. Betapa bisa kita renungkan pentingnya kalau orang-orang yang berkemampuan dalam hal ini berjihad dengan hartanya. Walaupun memang di momen itu belum ada kewajiban zakat atau kewajiban jihad. Tapi ini menggambarkan bahwasanya roda gerak dakwah seiring sejalan dengan ketersediaan dana. Ya, begitu kita enggan untuk membelanjakan harta kita untuk mensupport fungsi-fungsi dakwah, bisa kita lihat dakwah Islam di pedalaman, di daerah minoritas itu akan sangat terkendala sekali. Ya, maka surah ke-6 masih dakwah Islam, bisa kita katakan di awal-awal kemunculannya sudah ada isyarat tentang bagaimana dua kelompok manusia yang begitu kontras, antara kelompok yang rajin bersedekah dan kelompok yang lain yang justru pelit dan menganggap ketika dia belanjakan hartanya, bahkan untuk membela agama sekalipun, itu dianggap sebagai sebuah kerugian. Oke, baik. Justru sebenarnya kalau nggak berinfak, nggak bersedekah, itu yang nggak berzakat juga, itulah yang paling merugi sebenarnya. Betul, ya. Nanti kita akan cari tahu juga. Ya. Nah, oke, langsung saja kalau begitu ya, sahabat Al-Quran, di poin kita yang pertama, yaitu mengenai sumpah Allah dengan manifestasi kekuasaan Allah. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, di alam semesta ini begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Hanya saja kadang-kadang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah terdinding dan tertutupi oleh kelalaian kita semua. Orang sibuk mencari, meminta mana mukjizat. Mukjizat dalam pengertian sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan memang Nabi itu benar. Sebenarnya bagi orang yang menginginkan mencari kebenaran tak perlu mukjizat. Karena semua yang ada di alam semesta ini cukup menjadi bukti tentang kebesaran Allah. Sebaliknya, orang yang mengingkari keberadaan Allah, mau diberikan mukjizat sebanyak apapun, tetap dia nanti akan berakhir dengan pengingkaran terhadap kekuasaan Allah. Maka di 7 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan kepada kita mengenai tanda kebesarannya. Walaili idza yaghsha. Allah katakan demi malam ketika telah menutup. Menutup apa? Terangnya siang. Dan proses peralihan dari malam dan siang itu, ini proses yang sangat smooth sekali. Kalau kita lihat, tidak pernah dari terang tiba-tiba seperti mati lampu langsung gelap. Tapi bagaimana langit yang terang sedikit demi sedikit mulai meredup hingga akhirnya kita tak menyadari ternyata sudah gelap. Ini menggambarkan antara pergantian siang dan malam terdapat rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan kalau sekiranya siang dan malam berganti pada satu titik, jam sekian tiba-tiba yang gelap langsung terang, atau yang terang seperti mati lampu ya. Nah, tentunya ini akan sangat menyulitkan kita. Tapi lihat bagaimana dari mulai pergantian terang ke siang, begitu juga dari siang ke malam, begitu smooth, berjalan begitu lembut, menunjukkan bahwasanya dalam perputaran waktu ada tanda kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Wan nahari idza tajalla. Tak cukup di situ, demi siang ketika terang benderang. Tentunya hikmah besar ketika Allah menjadikan siang itu terang benderang, dan hikmah besar ketika Allah jadikan malam itu gelap gulita. Kenapa? Karena memang malam didesain sebagai waktu biologis bagi tubuh kita untuk beristirahat. Sebaliknya, siang hari seorang menghabiskan waktu untuk tidur sepanjang waktu, karena memang itu bukan jam biologis untuk beristirahat. Ya, tentunya justru meletihkan bagi orang yang tidur di luar waktu yang seharusnya dia tidur. Nah, di sini kalau kita lihat antara siang dan malam cukup kontras. Maka Allah pun ingin katakan begitu juga lah manusia pun kontras, seperti siang dan malam. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa.
demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah pada penciptaan pria dan wanita sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, realitas saat ini orang sibuk dengan seruan harus kesetaraan dan kesamaan di segala. Bahkan tak jarang kadang-kadang seruan-seruan itu ingin menafikan segala bentuk perbedaan yang ada antara pria dan wanita. Seakan-akan ya pria sama dengan wanita dalam segala hal. Ya, sehingga Allah ingin katakan dalam konteks ini, sebenarnya sebagaimana siang melengkapi malam, begitu juga lah malam melengkapi siang. Pada penciptaan pria dan wanita, kedua jenis kelamin ini bukanlah saling berkompetisi ataupun ingin menunjukkan siapa yang lebih superior di atas yang lain. Tapi hakikatnya kesempurnaan seorang pria dapat ditutupi kekurangannya oleh seorang wanita. Sebaliknya juga kekurangan yang ada pada wanita dapat ditutupi dengan peran seorang pria yang ada di sampingnya. Jadi sebenarnya dari sisi pria dan wanita sama dalam konteks apa? Tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi hukum-hukum yang dalam Islam membuat ada aturan yang mungkin istimewa khusus untuk wanita tak ada pada pria, atau khusus pada pria tak ada pada wanita, hakikatnya ini bukan berarti ingin dianaktirikan yang satu atas yang lain, tidak. Tapi memang perbedaan hukum lahir dari perbedaan fungsi penciptaan. Nah, seperti kalau ada orang ditanya, mana lebih bagus mobil truk dengan bus? Tentunya pertanyaan ini sulit untuk bisa kita jawab. Kalau ada orang mengkritik bus dengan alasan bus ini tak bagus karena terlalu banyak kursi, sedikit tempat untuk barang. Tentunya kita katakan memang bus tidak didesain untuk mengangkat barang, didesain untuk mengangkat orang. Kalau ada orang yang mengkritik truk dan mengatakan ini terlalu sedikit kursinya, terlalu banyak tempat untuk barangnya, kita akan katakan kritik Anda tidak tepat sasaran, karena sesungguhnya memang truk diciptakan dan desain untuk mengangkat barang, bukan untuk angkat orang. Maka begitu juga lah ketika kita melihat pada aturan-aturan hukum yang ada dalam Islam, ketika dipertanyakan, ini kenapa misalnya pada kasus tertentu talak di tangan pria misalnya, di sisi lain kenapa bagian warisan laki-laki 2 kali bagian perempuan di sisi yang lain misalnya kenapa kesaksian dalam urusan perdata itu diterima, kesaksian perempuan hanya saja kesaksian 2 perempuan sama dengan kesaksian 1 laki-laki. Dalam kasus pidana dalam Islam tak diterima kesaksian perempuan. Misalnya dalam kasus-kasus khusus seperti misalnya tentang pembuktian tentang kehamilan, keperawanan dan sebagainya, justru yang diterima dalam Islam itu kesaksian perempuan, kesaksian laki-laki tak diterima. Nah, perbedaan treatment dan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam ini sekali lagi bukan untuk menunjukkan satu diistimewakan atas yang lain, tapi lebih kepada Allah ciptakan pria dan wanita dengan karakteristik yang berbeda, di mana masing-masing akan dapat lebih optimal fungsinya sesuai dengan fungsi penciptaannya. Maka dari itu, kalau kita lihat realita yang ada saat ini, cukup miris. Kadang-kadang ada beberapa pekerjaan mungkin yang memang kita nilai itu lebih dekat pada dunia pria, ini terpaksa membawa wanita. Saya berapa kali lihat kadang-kadang termasuk wanita menjadi artinya kuli bangunan, yang kadang-kadang kita merasa ini
tidak sejalan dengan kodrat seorang wanita yang diciptakan Allah dengan penuh perasaan, dengan penuh kesabaran. Ya artinya begini, seorang Allah ciptakan pria dan wanita. Allah jadikan wanita itu hamil, menyusui, ya, melahirkan. Ya, kalau kita lihat di sisi lain, mungkin tugas yang sama kalau dibebankan pada pria tak bisa pria. Dengan kecenderungan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi Allah pun mengatakan di sini demi penciptaan pria dan wanita, menggambarkan perbedaan, ya, fisik, psikologis antara pria dan wanita dan segala aspek yang ada di dalamnya. Jangan jadikan itu sebagai pertentangan, tapi justru itu merupakan bukti tanda kebesaran Allah yang menciptakan manusia saling berpasang-pasangan, dan masing-masing pasangan dapat melengkapi, ya, kekurangan pasangannya yang lain. Nah, setelah sumpah di 3 ayat pembuka, jawaban sumpah atas ayat ini adalah Allah katakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya, kata Allah, usahamu wahai manusia memang beraneka ragam. Manusia itu tentunya berbeda kecenderungannya, potensinya, ya, nggak ada yang sama. Bahkan orang yang kembar saja ini nggak mungkin hobinya mungkin sama, atau pasti ada perbedaan yang kita lihat, di mana perbedaan individual ini penting untuk diperhatikan. Ya, dengan kecenderungan yang berbeda, skill yang berbeda, maka hasil usahanya pun berbeda-beda. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sebagaimana siang ada juga malam, maka begitu juga lah hasil karya kalian tak akan pernah sama, wahai manusia. Tak akan pernah sama. Yang rajin tentunya akan dapat balasan sesuai dengan tingkat rajinnya. Di sisi yang lain, mungkin yang malas ya juga akan dapat balasan sesuai dengan tingkat kemalasan dia. Begitulah kita melihat potret dan gambaran dari keanekaragaman manusia. Makanya orang yang ingin mengukur orang lain semuanya seperti standar dirinya, ini orang yang tidak paham realita. Ya, kadang-kadang kan kita mengukur orang semuanya seakan-akan semua manusia itu harus sama. Ya. Padahal Allah katakan, usahamu pun berbeda-beda, karyamu pun berbeda-beda. Nah, jadi di sini gambaran. Nah, apa wujud perbedaan tersebut? Nah, disinilah mulai dibahas sebagaimana kontrasnya siang dan malam. Manusia pun secara umum terbagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi kalau kita ingin klasifikasi manusia dengan pertimbangan dunia, banyak sekali. Berdasarkan gendernya, berdasarkan usianya, berdasarkan status sosialnya, berdasarkan pekerjaannya. Kan begitu klasifikasi kalau di dunia. Tapi pengklasifikasian manusia di sisi Allah cuma 2 saja. Kelompok pertama siapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah. Orang yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya dari berbuat maksiat, menjaga dirinya dari melakukan sesuatu yang membuat Allah marah dan murka kepadanya. Bukan hanya itu, karena dia suka memberi, dia juga wasaddaqa bil husna, yakin dan percaya ada pahala, yakin dan percaya ada surga, yakin dan percaya setiap kebaikan sekecil apapun akan dapat balasan setimpal di sisi Allah. Nah, kalau orang suka memberi, kemudian bertakwa dan yakin akan adanya surga sebagai kampung halaman yang akan kita kembali kepadanya nanti, apa yang terjadi? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan mereka, kata Allah, untuk menggapai
kebahagiaan di dunia, sebagaimana kami mudahkan jalan mereka untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Jadi jalan kita menuju surga, jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu tak ujuk-ujuk kita peroleh, tapi ada usaha. Ada usaha. Apa usahanya? A'ta, suka memberi. Makanya dalam Islam selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu memberikan kedudukan istimewa untuk orang yang suka memberi. Misalnya dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Nabi mengatakan, al-yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiya as-sailah. Tangan di atas itu adalah potret dari tangan yang membelanjakan, yang memberi. Ya, tapi sebaliknya, tangan di bawah itu tangan yang minta. Gimana pun, selalu posisi yang memberi lebih tinggi daripada yang meminta. Kalau kita baca buku-buku filsafat, para filsuf itu hampir berbeda pendapat dalam segala hal. Tapi menariknya, semua filsuf, mau filsuf Yunani atau filsuf Romawi, bahkan filsuf Islam, sepakat kebahagiaan dari memberi lebih besar daripada kebahagiaan saat menerima. Ya, kalau kita misalnya lihat ada pengumuman, ya, akan dibagi sembako gratis, pasti sebentar aja ngumpul orang di situ. Ya, atau dibagikan jam promo misalnya, pasti orang begitu terdorong untuk mendapatkan sesuatu. Orang senang ketika menerima. Baik dia membutuhkan ataupun tak membutuhkan, yang namanya dapat sesuatu gratisan senang. Ya. Tapi sesenang-senangnya kita menerima, lihat efek memberi kepada psikologi orang yang memberi. Jauh kita akan mendapatkan kepuasan luar biasa, berkali-kali lipat dibandingkan ketika kita menerima. Nah, ini menggambarkan apa? Allah katakan manusia itu dua kelompok. Kelompok pertama memberi, dan memberi inilah kunci kebahagiaan. Memberi inilah kunci jalan menuju surga. Apa perbedaan antara orang baik dan orang jahat? Kuncinya satu, orang baik lebih banyak memberi daripada mengambil. Orang jahat lebih banyak ngambil daripada memberi. Nah, jadi sederhana memang, tapi konsep memberi, konsep yang paling lekat dengan ketakwaan. Bukan ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa, indikator yang paling utama apa? Selalu dia memberi. Makanya ada sebahagian ulama yang mengaitkan turunnya surah Al-Lail ini sebagai pujian yang Allah berikan kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar ini orang kaya. Dan di awal Islam tersebar, bisa dihitung jari orang kaya yang tertarik masuk Islam. Justru yang tertarik dengan isu-isu kesetaraan derajat, pembelaan terhadap orang-orang tertindas, itu justru orang-orang yang bisa kita katakan golongan lemah. Tapi orang kaya, ya mungkin yang dari 10 orang pertama masuk surga, itu yang kaya lebih sedikit daripada yang miskin yang masuk. Tapi bayangkan Abu Bakar, sebelum ada perintah zakat, sebelum ada perintah untuk bersedekah, ketika Abu Bakar melihat saudaranya seiman, Bilal bin Abi Rabah, disiksa di depan matanya. Dan Bilal sebagai hamba saya tidak punya kemampuan apapun untuk menolak siksaan yang diberikan tuannya kepada dirinya. Karena dirinya milik tuannya. Tapi di momen Abu Bakar melihat Bilal disiksa, tapi mulutnya hanya komat kamit mengucapkan Ahadun Ahad, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Makin berat siksaan diberikan. Di momen itu tidak terpikir lain bagi Abu Bakar kecuali apa?
aku berikan uang ini untuk memerdekakan saudaraku. Jadi inilah makna takwa. A'ta. Ketika orang sudah memberi dan tujuan memberi itu dikaitkan dengan konteks ketakwaan, maka apabila dibarengi juga dengan keimanan terhadap surga, Allah mudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Makanya kunci berbuat baik itu apa? Awali dulu berbuat baik. Satu perbuatan baik akan mendorong kita berbuat baik yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Mulai dari yang paling kecil dulu mungkin begitu, Ustaz. Ya, yang penting mulai dulu. Tapi orang terlalu banyak perencanaan, nggak buat-buat akhirnya. Sehingga ketika kita tidak memulai untuk berbuat baik, kita akan merasa berat untuk mengawalinya. Harus dipaksakan juga nggak, Ustaz? Karena ibadah itu kan sifatnya harus dipaksakan juga. Begitu? Ya, sebaik-baiknya pemaksaan adalah ketika kita dipaksa masuk surga. Ya, lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita disuruh pilih masuk neraka. Jadi artinya segala hal untuk kebaikan memang perlu ada pemaksaan di awal. Karena jiwa manusia ini juga memang kecenderungannya tidak mau dikontrol, tidak mau diatur. Tapi ketika kita memaksakan hal positif untuk kita rutinkan, maka ini jadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, ini tadi potret kelompok pertama. Allah melanjutkan lagi. Seperti kontrasnya siang dan malam, ada kelompok yang begitu ringan berbuat baik. Karena kuncinya mereka suka memberi, bertakwa, beriman akan adanya surga. Tapi ada kelompok dua. Begitu kontras dari kelompok pertama. Gimana sifat mereka? Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa dirinya tak membutuhkan Allah, kemudian dia mendustakan pahala, mendustakan surga, gak yakin ada surga, ada neraka, gak yakin berbuat baik di dunia ada balasan nanti di akhirat. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan jalannya menuju kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Jadi neraka pun itu ada di dunia. Jalannya. Yang pengen masuk neraka ada. Gimana? Pelit. Jadi ini dua hal yang kontras. Sebagaimana sifat dermawan mengantarkan pada surga, sifat pelit mengantarkan pada neraka. Makanya ada hadis Nabi mengatakan orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan setan. Ya, artinya kalau kawan pun tahu kita pelit, rata-rata menjauh juga. Artinya jangankan Allah, manusia pun tak senang dengan orang pelit. Ya, yang dekat dengan orang pelit siapa? Setan. Setan senantiasa menggambarkan dalam pandangan orang pelit, oh, kalau kau pelit banyak uangmu nanti. Seakan-akan uang yang dikumpulkan itu bisa digunakan untuk banyak hal yang lain. Banyak-banyak. Ya, jadi ini gambaran. Tetapi ternyata ketika orang pelit, kemudian dia merasa ketika hartanya tak keluar, berarti dia tak perlu sama orang lain. Dan inilah sumber kesombongan dalam diri manusia ketika kita merasa aku nggak butuh kau. Tidak ada satupun manusia kecuali butuh kepada yang lain. Perlu. Siapa yang jahitkan baju kita? Siapa yang nyiapkan beras untuk kita makan? Siapa yang kemudian ya untuk satu objek saja yang menjadi kebutuhan kita dalam proses pembuatan yang melibatkan puluhan hingga ratusan orang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kita membutuhkan orang. Nah, maka dari itu sifat sombong melewati batas semuanya berangkat dari istaghna. Merasa tak perlu sama orang lain. Dan puncaknya ketika kita sudah merasa aku nggak perlu kok sama Allah, tanya. Ini sombong luar biasa. Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala saja kenakan tarif
udara yang kau hirup, ya, sebentar saja bangkrut ya. Tak akan cukup uangnya untuk membayar udara yang gratis yang selama ini Allah berikan cuma-cuma kepadanya. Nah, jadi ini kalau kita lihat mendustakan surga, mendustakan pahala, ini juga sangat vital. Banyak mungkin kita temukan orang suka berderma, tapi orang tersebut ateis. Itu gimana itu Ustaz? Orang tersebut tidak percaya ada akhirat, tak percaya ada kehidupan setelah mati. Nah, apa bedanya? Bedanya ketika seorang itu berderma, berangkat dari keyakinannya pada akhirat, maka dermanya itu betul-betul untuk Allah. Tapi kalau dia nggak yakin ada balasan di akhirat, maka walaupun nampak berderma, ya, tapi sebenarnya dia melakukan itu untuk kepentingan di dunia. Di dunia. Banyak orang meyakini ketika kau berikan akan balik lebih banyak lagi. Jadi dia bersedekah bukan untuk surga ataupun neraka. Untuk dunia ya. Tapi sebenarnya dengan sedekah dia ingin mancing supaya duit datang lebih banyak lagi. Ya, ya. Jadi kalau dikaji-kaji, ketika kita tidak mengimani adanya surga, maka semua perilaku kita konteksnya itu semuanya orientasinya semata-mata untuk dunia. Berbuat baik sekalipun tujuan akhirnya untuk kepentingan dunia. Oke, baik. Jadi disinilah kenapa pentingnya untuk menjauhkan diri kita dari kesengsaraan perlu dilakukan dua hal tadi. Oke, baik. Jadi perbaiki juga ya Ustaznya tujuan kita ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, berzakat begitu. Agar kemudian nggak hanya bisa mendapatkan rezeki yang berlebih, tapi untuk mendapatkan surga Allah juga. Betul sekali. Oke. Sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Lail ini sudah selesai ya kita bahas dan mudah-mudahan ini maknanya benar-benar bisa sahabat Al-Quran petik dan tentunya kembali lagi dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama untuk zakat, sedekah begitu ya Ustaz, dan tentunya juga kita harus lebih sering lagi berinfak. Oke, video ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah sahabat Al-Quran kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.